Halo dulur-dulur Cak Cuk dimanapun kalian berada. Kali ini Cak Cuk akan membawakan sebuah film drama Korea romantis yang lagi hits, yaitu Snowdrop. Wes, gak usah kesuwen, siap no cemilan, otot, ambek kopi, dan lungguh sing ganteng. Di akhir episode 6, Yongro berteriak kepada pemimpin mata-mata itu karena tidak tahan melihat teman-temannya tertekan. So yang marah menodongkan pistol ke kepalanya. Namun sebelum So menembaknya, Yongro mengatakan identitasnya sebagai putri direktur Agensi Perencanaan Keamanan Nasional. Mendengar hal itu, Soho tersenyum bangga. 은창수 국가안전기획부장이 다 풀어줘. 다 풀어달라니까. Yongro mengungkapkan dirinya adalah anak dari direktur ANSP pada Soho. Mendengar pengakuan itu, Soho malah mengancam tak akan membebaskannya dalam penyanderaan tersebut. Soho memberitahu orang-orang bahwa dia hanya akan melepaskan 9 dari mereka. Yongro berteriak pada Soho dan memintanya untuk melepaskan 1 orang lagi, tapi Soho menganggapnya hanya sebagai perisai manusia. Dan dia meminta Jo untuk menyeret Yongro ke jendela. 나 대신에 한 명이라도 더 내보내야지. 네가 뭔데? 총알바지에 불과해. Soho membawa Bukpi ke kamar. Dia melihat resume Yongro. Dia memberitahu Bukpi bahwa dia telah mengetahui identitas Yongro. Bukpi pun memberitahu Soho bahwa dia menghukum Yongro setelah dia membantunya bersembunyi. Dan ditunjukkan amarah Namtae yang mengetahui anak Changsu telah menyembunyikan mata-mata tersebut. Bukpi meminta untuk melepaskan lebih banyak orang dan memohon demi Yongro yang rela membantunya saat itu. Tapi Soho menolaknya. 남조선에선 안기 부장이 나는 새도 떨어뜨린다는 권력자던데 그쪽을 감춰준 게 들통나서 퇴사 조치당해. 그런 자의 딸이 기숙사에 산다. 빨갱이 새끼를? 은부장 딸이? Bukpi meminta izin untuk pergi ke kamar kecil. Jo mengikutinya dan menjaga kamar kecil itu. Seketika Jo muncul. Dia memberitahu So bahwa dia tidak mempercayai Dr. Kang. So mengabaikan Jo dan menyuruhnya menjaga kamar kecil untuknya. Bukpi mengeluarkan intercom dan mencoba berbicara dengan seseorang, tapi Jo mendengar suara itu dan berjalan masuk ke kamar kecil. Dengan segera Bukpi menyembunyikan alat itu sebelum ketahuan Jo, dan dia menyuruh Bukpi keluar dari kamar kecil tersebut. 조 의사, 믿을만한 겁니까? Soho kembali ke kantin. Hana memintanya untuk membiarkan dokter merawat Gangmu, tapi ia tak menghiraukannya. Jadi dia berteriak padanya untuk menepati janjinya. Jo marah setelah mendengar apa yang Hana lakukan. Dia pikir Gangmu seharusnya tidak dirawat karena telah menembaknya dan akan mengancam membunuhnya terlebih dahulu nanti. So masuk ke ruang medis menanyakan keadaan Lee. Tiba-tiba, dokter yang dikirim ANSP untuk mengobati mata-mata yang terluka diam-diam memberikan pesan pada So bahwa asrama telah disadap dan tim SWAT telah diturunkan. So pun memberi perintah kepada dokter untuk mengobati Gangmu. Meski terjadi perdebatan antara So dan juga Jo. 기다리는 동안 치료 좀 하면 좀 어때? 여차하면 너부터 쏴 죽여버릴 테니까 까불지 마. 사살조 투입 예정. 기숙사 전체 감청 중. Di sini juga diperlihatkan tentang kekesalan Pak An atas tindakan Bukpi yang tak becus memberikan laporan. Meski telah disiksa sebelumnya. Nah loh, ada hubungan apa Bukpi sama Pak An?
Juga kehadiran Changsu yang melihat keadaan putrinya sedang menjadi perisai manusia di balik jendela asrama tersebut. Dan juga Namtai yang terus menyudutkan Changsu karena putrinya telah membantu mata-mata. Tentu saja Changsu tidak terima atas perkataan itu. 전기공사까지 다 거친 게 내 뒤통수를 쳐. 첩에 선봉에서야 할 안기 부장이 나라 망신 아니야 이거? 멍. Sho menemui Gangmu dan bertanya tentang Changsu. Dengan sombong, Gangmu menyatakan bahwa sang direktur ANSP tak harus berurusan dengan mata-mata utara. Mendengar hal itu, Soho kini membuat Yongro berdiri di jendela menjadi pertahanan pertamanya. Bahkan Soho pun sempat mengatakan dirinya bakal meledakkan dirinya bersama 70 tawanan lainnya jika mereka harus tertangkap. Bagi Soho, meledakkan diri adalah hal terhormat bagi timnya untuk melindungi negara. 학생들 수십 명을 인질로 잡고 있는 나를 C4 폭탄이 지하 2층에서 지상 3층까지 정야가 들통난 거 아니야? 다 끝나는 거지. 장수 이미 들켰나? 또 다시 속일 만큼 아둔한 자인가? 빨갱이 새끼 한마디에 쫀 거야? 아이고. Soho akhirnya melepaskan beberapa sandera yang beberapa hari ini ditahan di asrama, dan pihak kepolisian membawa mereka untuk diinterogasi dan dirawat. Ketika Nona Hong membawakan makanan untuk mereka, dan mereka melahap makanan tersebut, tiba-tiba terungkap kebenaran jika Profesor Han bukan membelot ke utara, melainkan mata-mata utara menculik Profesor Han, dan kabar itu tersiar melalui berita. Dan lagi-lagi terjadilah perdebatan antara Changsu dan juga Namtai. Begitu juga Pak An yang dimarahi karena tak becus bekerja. Mereka pun menyusun rencana setelah Pak Presiden memanggil mereka karena berita tersebut dan tak ingin partai oposisi berada di atas mereka dalam pemilihan nanti. 인질들 석방해야지. 애들 공사 좀 쳐놔. 왜 저한테? 시정하겠습니다. 뭘 시정이 이 새끼야! 조속히 대안을 찾아. 해결책 가지고 5시까지 들어와. 뭘 시정해! 이 새끼가 이게 없는 소리 말고 정리 나가 있어! Mengetahui fakta itu, Changsu menelepon Pak Lim dan memutuskan untuk memberitakan tentang penyanderaan yang terjadi. Changsu memang sebelumnya tidak ingin menyebarkan penyanderaan ini ke media. Ia juga memberikan tawaran untuk membunuh ketiga mata-mata yang beraksi di Universitas Hoshu. Pastinya tawaran itu membuat Pak Lim terkejut dengan solusi yang diberikan Changsu. Ia pun murka dan meminta segera mengembalikan agennya. Jika tidak, Korea Utara akan memulai perang dengan Selatan. 공작원 셋만 이상하면 3억 달러를 손에 쥐실 수 있습니다. Ketika Pak Lim tak berada di ruangannya, Wakil Direktur MSS Bu Choi menghubungi Changsu agar pihaknya kini bernegosiasi dengannya mulai saat ini. Entah apa yang ia inginkan, Bu Choi hanya memberi kode jika mata-mata mereka mati demi partai. Dan itu adalah hal yang terhormat. Sepertinya Bu Choi menyuruh Changsu membunuh ketiga mata-mata itu. Asisten Pak Lim mendengarnya dan melaporkan hal tersebut. Namun Pak Lim hanya bisa tertawa. 당을 위해 죽는 걸 영광으로 할 거요. 사살하시오. Berlanjut ke asrama. Dokter yang dikirim ANSP ketahuan membawa senjata dalam kotak obatnya. Dokter Kang kini dalam keadaan bahaya. Seketika itu sang dokter langsung dihajar dan diseret oleh Jo. Awalnya Soho tak mengetahui apa yang dilakukan oleh Jo. Ia pun memutar musik sangat kencang agar pihak keamanan tak bisa menyadap ruangan tersebut. Pihak ANSP pun panik nggak ketulungan. Jo pun melapor bahwa ia menemukan pistol di tas dokter itu. Namun Soho meminta Jo untuk melepaskannya. Hal ini membuat Jo terpantik amarah dan emosinya. Soho terkejut ketika Jo mulai mengarahkan senapannya kepada Dr. Kang. Jo yang penuh emosi tak bisa berpikir jernih sedikit pun membuat situasi semakin rumit. Perebutan senjata terjadi antara Soho dan juga Jo. Salah satu senjata api milik mereka pun terjatuh dan berada di dekat Yongro. Yongro yang panik langsung mengambil pistol tersebut dan menodongkannya kepada Soho.
Gangmu mencoba menenangkan mereka. Tiba-tiba, baku tembak terjadi setelah tim SWAT dari luar mendadak melakukan serangan. Joe pun dengan sigap membalas tembakan mereka dengan brutal. Situasi ini kembali rumit tatkala tak ada pihak yang mau mengalah, hingga So merebut senjata Joe dan menghentikan tembakannya. Menit-menit ini juga menjadi momen yang berharga untuk Yongro. Ia menemukan pesawat terbang kertas miliknya jatuh dari saku So saat ia berusaha melindunginya. 의사 선생님 풀어줘. 죽고 싶어. 총알할게요. Keadaan ini juga dimanfaatkan oleh Jang Hana untuk kabur melalui pintu basement. So pun menyadarinya, ia pun bergegas menghentikan Hana. Pas sebelum Hana keluar, ia kembali tertangkap oleh Soho. So pun memerintahkan Hana untuk menghentikan tim SWAT di luar sana, atau Gangmu mati. Namun begitu ia keluar dan memerintahkan untuk masuk, tim SWAT hanya diam saja tanpa ada pergerakan. Tentu saja Hana marah-marah dan kecewa kepada para petingginya. 나가서 사살줄 막아. So melakukan percakapan telepon dengan direktur ANSP dan mengatakan bahwa mereka hanya merencanakan untuk membunuh mata-mata. So mulai tak percaya dengan Changsu karena dirinya merasa dikhianati. Ia juga mencoba mempertanyakan kesepakatan apa yang sedang dibuat oleh pemimpin Korea Utara. So mulai geram dan mengancam akan membunuh tawanan satu persatu. So bahkan menyuruh Jo untuk membunuh Yongro. Tak lama setelah ia mengatakan itu, So mengambil semua penyadap di ruangan itu. Ia pun mengatakan bahwa Yongro adalah penyelamat mereka, sebab Yongro adalah putri direktur ANSP. 도대체 무슨 딜을 한 거야? 은영로부터 죽이자 이거지? 전적으로 당신 책임이지. 좋아. 죽여. Tak hanya itu, ada hal yang mengejutkan ketika So memberi hormat kepada Dr. Kang. Pastinya situasi ini cukup membingungkan untuk Jo, mengingat So adalah orang yang memiliki watak keras kepala. So pun tak menjelaskan apapun. Dr. Kang memperkenalkan dirinya kepada Jo. Ia adalah kepala bedah di pusat medis Hankook. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya juga dikenal sebagai Bukit Moran I di negaranya. Mendengar hal itu, Jo menyadari bahwa Dr. Kang juga dikenal sebagai pahlawan Republik. Ia pun meminta maaf setelah memukul kepalanya dengan keras. Kehadiran Dr. Kang juga sebagai mata-mata untuk mengawasi Soho dan kedua rekannya itu agar bisa kembali dengan selamat dalam waktu 10 hari sesuai instruksi partai. Mereka tetap akan bekerja sama dan berpura-pura bahwa Dr. Kang adalah sandranya. 주격찬 동무. 한국중앙의료원 외과 과장 강청야야. 뭡니까? 조국에선 모란봉 1호라고 불리지. Di akhir episode ini, pihak mata-mata menyetujui Bu Pi untuk memberi mereka makan. Dengan segera Nona Oh menyiapkan itu semua. Di sisi lain, Changsu mendapat kabar bahwa anaknya, Yonghwa, terlibat aksi di Laut Selatan dan membuat keadaannya sekarang menjadi kritis. Mereka pun bergegas menuju rumah sakit. Ketika malam hari tiba, di saat semuanya telah tertidur, So memberi makanan untuk Yongro. Kesempatan itu digunakan Yongro untuk menanyakan mengapa dirinya mengambil kertas pesawat dan kembali ke asrama. Sebelum So menjawab, Yongro mendengarkan kabar bahwa kakaknya, Un Yonghwa, meninggal saat perang melawan Korea Utara. Dan berita itu menyudutkan So sebagai dalang atas kematian kakak Yongro. 그럼 난 간단하게 주먹밥이라도 만들어야겠네.
탈락당했던 은창수 안기부장의 아들이 끝내 전사했습니다. 그 종이 비행기 때문에. 기숙의 임수호가 현재 호수여대 기숙사에서 인질급. 그것 때문에 기숙사로 들어온 거야? Angin segar datang kepada Suho dengan kehadiran rekan mereka Bukit Moran 1 atau Kang Chung Ya. Namun badai petir seakan-akan menyambar hati Yongro atas berita kematian kakaknya. Bagaimana nasib dan beban yang akan dialami Yongro berikutnya? Apa yang akan dilakukan masing-masing pihak negara atas rencana yang hampir berantakan ini? Kita tunggu episode berikutnya. Sekian alur cerita film seri Snowdrop episode 7 kali ini. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, silakan cek di deskripsi atau klik link di pojok kanan atas. Nantikan episode-episode berikutnya yang tak kalah menarik dan lebih menegangkan. Jangan lupa support terus channel ini. Saya undur diri, sampai jumpa di film-film berikutnya dan salam cakco. Goodbye. 왜 너희들을 안전하게 생활하기로 약속했으니까 당장 확인해봐. 안기 부장 딸이 굶어 죽으면 안 되니까. 한희섭 교수에게 접근해온 것으로 밝혀졌습니다. 사살하시오. 우도교전 하루 만에 터진 천인공노할 일이 아닐 수 없는데요. 언제부터 당의 지령에 토를 달았지? 또 전화 끊었잖아. 이 새끼 좀 자극 좀 하지 마. 저 좀 꽃 좀 보시네. 사사로운 감정 따위에 일을 망치지 마. 내보내줘. I wish I never doubted you were